Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hadianti dengan NIM 2310322. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dalam manajemen. Yuk kita simak video berikut ini. Pada dasarnya, manajemen itu memiliki beberapa pengertian dari para ahli, seperti halnya dari Henry Fayol. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian, ada dari George R. Terry. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan terakhir dari Frederick Winslow Taylor atau yang kita kenal sebagai Bapak Manajemen. Manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Dari ketiga pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manajemen merupakan pengelolaan atau mengatur sebuah sumber daya yang kita kenali dengan istilah 6M, yaitu man, money, method, material, message, dan yang terakhir, market. Yang pertama, man atau manusia. Man atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen. Pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Yang kedua, money atau uang. Money atau uang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga. Yang ketiga, metode atau cara. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik, sebab metode merupakan unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional agar berjalannya suatu kegiatan. Yang keempat, material atau bahan. Material atau bahan, materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen. Melalui pengelolaan material maka bisa terbentuk suatu produk yang diharapkan. Selain itu, pada saat digunakan, bahan baku sebisa mungkin bisa digunakan secara efektif, sehingga tidak ada bahan baku yang terbuang secara percuma. Yang kelima, mesin atau mesin. Adanya mesin juga akan membuat bahan baku yang diproses agar menjadi sebuah produk dengan kualitas tinggi. Itu artinya, mesin dapat mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan sehingga bisnis yang sedang dijalankan akan menjadi lebih efisien dari segi waktu, uang, maupun tenaga. Dan yang terakhir, market atau pemasaran. Keberadaan pasar bisa menyebabkan produk yang telah diproduksi bisa terjual serta bisa mengetahui kekurangan maupun keuntungan dari adanya produk tersebut. Dalam hal ini, tentunya para produsen dapat melakukan peningkatan maupun mempertahankan kualitas yang sudah ada. Selanjutnya, tujuan manajemen. Secara umum, tujuan manajemen adalah memperoleh hasil maksimal sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Dikutip dari buku Pengantar Manajemen tahun 2018 oleh Yaya Ruyatnasi, SE, tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah seperti berikut ini. Yang pertama, menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan
terhadap fungsi manajemen, terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. Yang keempat, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Dan yang kelima, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Adapun tujuan manajemen menurut tipe-tipenya, menurut prioritasnya, serta menurut jangka waktunya. Selanjutnya, kita ke fungsi-fungsi manajemen. What is POAJ? Apa itu POAJ? Jadi, POAJ merupakan fungsi manajemen, yaitu P. Planning, O. Organizing, A. Actuating, dan C. Controlling, yang merupakan pendapat dari ahli George R. Terry. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan, dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Actuating adalah peran dalam mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating menjadi bentuk implementasi dari rencana, berbeda dari planning atau organizing. Actuating membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Controlling adalah memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Adapun perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Dan yang terakhir, ruang lingkup manajemen. Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang luas, sebab mulai dari kegiatan, bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa man, money, material, metode, mesin, dan yang terakhir market untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen sangat luas karena berkaitan dengan banyak hal dan multidisiplin ilmu seperti lingkungan luar atau eksternal yang terbagi dalam umum dan khusus atau tugas, dan lingkungan dalam atau internal. Lingkungan luar umum terdiri atas dimensi ekonomi, hukum politik, sosial kultural, teknologi, dan internasional. Sedangkan lingkungan luar khusus atau tugas terdiri atas pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing, dan badan pemerintah, lembaga keuangan, serta serikat pekerja. Sementara ditinjau dari lingkungan dalam atau internal, ruang lingkup manajemen terdiri atas manusia atau pekerja, finansial atau sumber, alokasi dan kontrol dana, fasilitas fisik, teknologi, sistem nilai dan budaya, organisasi atau perusahaan. Show